wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi hasil laporan dari LKTI yang kelompok saya lakukan, yaitu kelompok Garuda, dengan judul presentasi pemanfaatan limbah bonggol jagung dari pasar sehat Cileunyi sebagai bahan dasar pembuatan briket dengan metode karbonisasi. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Asep Wawan Jatnika, MHum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Jan Rizky Pratama, NIM 198255056, Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Program Rekayasa, dari kelas K08 Bahasa Indonesia. Nah, adapun latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu di mana pasar sehat Cileunyi itu menghasilkan limbah bonggol jagung dalam jumlah yang besar, di mana mencapai 6-7 kuintal setiap harinya. Nah, limbah ini biasanya hanya dibuang atau dibakar oleh para pedagang, sehingga hanya menimbulkan pencemaran dan juga penambahan intensitas volume sampah. Padahal, bonggol jagung itu memiliki kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang tinggi, sehingga sebenarnya mampu untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi biomasa. Dengan proses yang dinamakan karbonisasi, limbah tersebut dapat diubah menjadi briket yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi, lebih bersih, dan dapat menjadi alternatif energi terbarukan, sekaligus mampu mengurangi volume sampah organik terutama di pasar sehat Cileunyi itu sendiri. Nah, selanjutnya, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah terdapat 3 rumusan masalah dan 3 tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan itu berupa penelitian yang bersifat deskriptif, di mana untuk mendeskripsikan data, baik data literatur maupun data dari lapangan, kemudian dilakukanlah analisis. Nah, sehubungan dengan itu, metode yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa metode deskripsi analitis dengan pendekatan empiris dan juga rasional. Nah, adapun metode pengumpulan datanya itu ada 3, yaitu studi literatur, observasi lapangan, dan juga wawancara. Berdasarkan metode pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama, dilakukannya studi literatur yang didapatkan berupa definisi bonggol jagung dan definisi limbah bonggol jagung. Nah, pada slide ini yaitu definisi bonggol jagung. Apa sih bonggol jagung itu sendiri? Nah, bonggol jagung itu berupa sisa biomasa lignoselulosa yang tertinggal setelah biji jagung dipisahkan dari tongkolnya. Nah, secara struktur, bonggol jagung itu berbentuk inti silindris yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, komponen utamanya, selulosa itu dicatat mencapai kandungan tertinggi di antara 41,34% hingga 59%. Yang kedua ada hemiselulosa, kandungannya berkisar 30,12% hingga 31,5%. Yang ketiga ada lignin, yaitu berkisar di 18,2% hingga 19,54%. Nah, setelah itu didapatkan juga pada saat studi literatur, yaitu definisi limbah bonggol jagung. Nah, apa sih limbah bonggol jagung? Nah, limbah itu sendiri yaitu adalah sisa buangan dari aktivitas manusia maupun proses produksi, baik pada skala rumah tangga maupun industri. Nah, limbah itu bisa terdiri dari limbah padat, cair, maupun gas. Yang kedua, limbah bonggol jagung itu dapat dikategorikan sebagai biomasa lignoselulosa. Yang ketiga, limbah bonggol jagung itu ternyata memiliki ciri fisik dan kimia yang khas, di mana dia memiliki lignin yang kuat karena lignin selulosa dan hemiselulosanya yang merekatkan pada limbah bonggol jagung itu sendiri pada saat dia sudah kering gitu. Nah, selanjutnya yang kami lakukan itu adalah pengumpulan data berupa wawancara dan observasi lapangan. Pada slide ini bisa dilihat gambar daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan dan dokumentasi observasi lapangan yang dilakukan pada saat itu. Nah, apa aja yang didapatkan pada saat wawancara dan observasi lapangan? Yang pertama, yaitu gambaran umum dari pasar sehat Cileunyi itu. Nah, hasil observasi yang dilakukan pada 22 November 2025 di pasar sehat Cileunyi, tepatnya di Jalan Raya Cileunyi, Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ternyata pasar sehat Cileunyi itu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kami juga melalui wawancara kepada seorang narasumber yang bernama Akang Asep Kurniawan. Dia adalah seorang distributor jagung pasar sehat Cileunyi. Ya, didapatkan bahwa pasar sehat Cileunyi ini ternyata hanya mendapatkan 1 TPS bagi seluruh pedagang. Dapat dilihat pada slide ini, pasar sehat Cileunyi itu pada saat itu sangat tidak baik secara lingkungan atau kotor. Nah, dan juga kami dapati bahwa limbah bonggol jagung di pasar sehat ini cukup tinggi, sekitar 6-7 kuintal. Hal ini disebabkan karena pasar sehat Cileunyi ini juga sebagai pemasok program MBG, yaitu program pemerintah saat ini. Dan juga ternyata untuk pengangkutan sampah sendiri di pasar sehat ini, DLH-nya itu melakukannya di dalam 1 kali seminggu. Nah, inilah yang membuat pada saat itu, saat kami melakukan observasi, pasar sehat ini terlihat tidak baik secara lingkungan atau kotor.
Nah, selanjutnya kami dapatin letak geografis Pasar Sel Cileunyi. Pada gambar ini, slide ini adalah gambar yang kami ambil di Google Earth. Nah, Pasar Sel Cileunyi ternyata terletak di Jalan Raya Cileunyi, Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 44622. Nah, secara geografis letaknya lebih khusus itu dapat pada slide ini. Nah, di mana dia memiliki luas 1,7 hektar dan terdapat 685 unit kios dan loft di dalamnya yang berfungsi untuk menjual dagangan basah maupun kering. Ini didapat berdasarkan data Valencia https://bandung-bergerak.id diunduh pada 29 November 2025 pukul 22.00. Nah, selanjutnya yang kami dapati juga bagaimana sih limbah bonggol jagung dari Pasar Sehat Cileunyi itu sendiri. Nah, saya merangkumnya berdasarkan 3 hal penting ya. Sebenarnya 2, yaitu jenis dan ciri limbah bonggol jagung. Nah, berdasarkan dari wawancara yang kami lakukan bersama Kang Asep itu, jenis dan ciri biasanya yang dijadikan limbah bonggol jagung di pasar itu yaitu adalah bonggol jagung yang sudah kering, yang sudah menguning, dan juga dia tidak memiliki kandungan air yang cukup baik lagi untuk bisa digunakan lebih lanjut gitu. Nah, biasanya limbah bonggol jagung itu dia biasanya kalau sudah menjadi limbah atau sudah tidak layak lagi dipakai itu dia dapat dilihat berdasarkan struktur kulit pada limbah bonggol jagung itu. Nah, di pasar itu biasanya para pedagang itu memanfaatkannya hanya sebagai bahan pakan ternak maupun kompos. Mereka belum tahu untuk mengolah limbah itu menjadi hal lainnya yang lebih berguna. Contohnya adalah pembuatan briket berupa metode karbonisasi yang ingin kami lakukan. Nah, setelah itu, maka untuk menjawab hal itu, untuk menjawab bagaimana pembuatan briket untuk memanfaatkan limbah bonggol jagung lebih efektif, di sini saya sudah meringkas bagaimana sih kita tahap pembuatan dari bahan dasarnya berupa briket bonggol jagung, bahan dasar berupa limbah bonggol jagung menjadi briket bonggol jagung. Nah, itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses pembuatan briketnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses pengolahan bahan menjadi arang. Kedua, kita dapat membuat proses pembuatan perekat. Yang ketiga, proses pembriketan. Nah, dalam pembuatan briket ini juga terdapat beberapa ciri khas mutu yang diuji untuk menentukan kualitas briket. Komponen karakteristik utama mutu briket yang diuji adalah nilai kalor, kadar abu yang dihasilkan, kadar air, dan volatility pada pemanasan 950 derajat Celcius. Nah, gambar yang ada pada slide ini itu berupa karakteristik mutu briket yang diuji. Nilai kalor, kadar abu, dan kadar air yang dihasilkan pada pemanasan 950 derajat Celcius di berbagai negara, Indonesia, Jepang, Inggris, dan Amerika. Nah, selanjutnya, setelah dilakukannya observasi lapangan dan wawancara juga bahwa ada dampak ekonomi dan lingkungan pada saat pembuatan briket dan bonggol jagung, di mana dampak ekonominya berupa kita, saya dan kelompok saya pada saat itu juga mampu untuk bertanya bahwa pada saat pembuatan briket itu dengan biaya minim yaitu berupa limbah yaitu limbah bonggol jagung dibuat menjadi briket dan dijual dengan harga kisaran 15 sampai 20 ribu, yaitu memberikan dampak ekonomi yang lebih rendah dibandingkan biasanya para pedagang menggunakan arang kelapa yang kisaran harganya itu rentan 15 sampai 30 ribu per plastik 1 kilogram. Nah, itu dampak ekonomi yang bisa dirasakan berupa peningkatan pendapatan bagi para pedagang pengguna dari briket itu sendiri gitu. Jadi itu dampak lingkungan, dengan kita memanfaatkan limbah bonggol jagung, otomatis limbahnya yang ada di pasar Sehat Cileunyi itu terutama itu akan berkurang sehingga membawa dampak pasar sehat itu menjadi lebih baik secara lingkungan atau bisa dikatakan lebih bersih dibandingkan limbah bonggol jagung itu tidak diolah dengan baik gitu. Nah, adapun kesimpulannya yaitu ternyata pemanfaatan limbah bonggol jagung di pasar Sehat Cileunyi itu didasari oleh 3 volume limbah yang mencapai 6 sampai 7 kuintal per hari. Meskipun sebagian besar masih dimanfaatkan sebagai pakan ternak, nah sebagian lainnya sudah tidak layak digunakan, akhirnya dibuang dan bercampur dengan limbah organik hingga menimbulkan bau dan potensi penyakit. Nah, limbah bonggol jagung dapat diolah menjadi briket melalui metode karbonisasi yang meliputi proses pengarangan, pembuatan perekat, dan pembriketan. Nah, metode ini efektif meningkatkan kadar karbon terikat sehingga menghasilkan briket yang memenuhi standar mutu, di mana memberikan dampak positif baik secara lingkungan dan juga ekonomi. Nah, secara lingkungan, di mana penumpukan sampah organik nanti dan emisi gas rumah kaca dapat berkurang, dan secara ekonomi briket bonggol jagung itu dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dan menjadi alternatif bahan bakar yang lebih murah dengan harga kisaran 15 sampai 20 ribu per kilogram. Sekian dari presentasi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.